Oke, selamat malam Miss Emi. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Negara Pasar dan Masyarakat. Kelompok kami beranggotakan Hanifah Amarakila, Hazel Alselama, Sharon Mailangkai, Rizky Utami Putri, dan Shana Syafira Adira. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Shana Syafira Adira. Kondisi perilaku KKN di kalangan para elit politik atau pemerintah di Indonesia. KKN sendiri dalam bab 1 ketentuan umum pasal 1 KKN merupakan singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. KKN sudah mewakili secara faktual yang terkenal di mana-mana dan telah menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari sistem pemerintahan birokrat. KKN sudah banyak terjadi di Indonesia sejak dahulu. KKN sendiri bermula dari relasi yang tidak terbuka dan dianggap sebagai privilege. Kekuasaan yang tertutup akan menciptakan hukumnya sendiri dan memenuhi kepentingan masing-masing, lalu menciptakan KKN yang melimpah. Hal itu membuat good governance makin dituntut. Istilah good governance sendiri adalah terlaksananya tata ekonomi, politik, dan sosial yang baik. Tuntutan tersebut menjadi penting karena jika kondisi good governance dapat dicapai, maka terwujudnya negara yang bersih dan responsif, semaraknya masyarakat sipil, dan kehidupan bisnis yang bertanggung jawab. Untuk dapat mewujudkan good governance, sebagaimana dituntut oleh masyarakat, salah satu unsur penting yang harus terpenuhi adalah adanya transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas dalam berbagai aktivitas, baik aktivitas sosial, politik maupun ekonomi. Semakin tinggi tingkat transparansi dan akuntabilitas, maka seharusnya semakin rendah kemungkinan terjadinya KKN. Tapi pada kenyataannya berbagai penelitian dan evaluasi yang dilakukan oleh beberapa lembaga justru menunjukkan kebalikannya. Korupsi juga mencakup perilaku pejabat-pejabat di sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan pejabat birokrasi dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan pada mereka. Next. Pada tahun 2018, ICW atau Indonesia Corruption Watch menemukan ada sebanyak 454 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum. Total tersangka yang ditetapkan sebanyak 1.087 orang dengan berbagai latar belakang profesi. Jumlah kerugian negara yang berhasil ditemukan oleh penegak hukum sebesar 5,6 triliun dengan jumlah nilai suap sebesar 134,7 miliar, jumlah pungutan liar sebesar 6,7 miliar, dan jumlah pencucian uang sebesar 91 miliar. Dari hasil temuan umum yang didapatkan, ECW mencoba untuk melakukan pemetaan terhadap sejumlah variabel antara lain modus, sektor, daerah, lembaga, aktor, dan kinerja penegak hukum. Adapun variabel lainnya seperti korupsi berdasarkan sumber anggaran dan korupsi berdasarkan kegiatan pengadaan dan non-pengadaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hanifah Amarakila. Peringkat korupsi di Indonesia dan bagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian di Indonesia. Tingkatan di Indonesia, menurut hasil Corruption Perception Index yang dilaporkan oleh TII atau Transparansi Internasional Indonesia, pada tahun 2020 Indonesia menduduki peringkat 102 dari 180 negara dengan skor 37. Skor berdasarkan 0 yang berarti sangat korup sehingga 100 yang berarti bersih dari korupsi. Di tingkat Asia, Indonesia berada pada peringkat 3 negara paling korupsi. Posisi pertama India, lalu posisi kedua Kamboja. Menurut data KPK pada tahun 2020, kasus korupsi di Indonesia menurun dari 1.504 kasus menjadi 110 kasus.
Berdasarkan grafik ini, diketahui bahwa penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum sejak semester 1 2016 hingga semester 1 2020 mengalami fluktuasi. Begitupun juga terhadap para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Meskipun demikian, total nilai kerugian negara yang berhasil diperkirakan hilang atau telah dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP mengalami peningkatan. Dampak korupsi bagi perekonomian Indonesia, yang pertama itu menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Penanaman modal yang dilakukan oleh pihak dalam negeri dan asing yang dapat digunakan untuk pembangunan negara menjadi sulit terlaksana karena permasalahan kepercayaan dan kepastian hukum dalam melakukan investasi. Menurut Political and Economic Risk Consultancy, dampak dari korupsi akan menyulitkan pertumbuhan investasi yang ada di Indonesia, khususnya investasi asing, karena rasa ketidakpercayaan dan ketakutan investor asing untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Yang kedua, menurunkan tingkat produktivitas. Menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi berpengaruh pada produktivitas, karena seiring dengan terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik. Program peningkatan produksi dengan berbagai upaya seperti pendirian pabrik dan usaha produktif atau usaha untuk memperbesar kapasitas produksi untuk usaha yang sudah ada menjadi terkendala dan tidak adanya investasi. Yang ketiga, ada rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Korupsi menimbulkan berbagai kekacauan di sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek lain yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Rusaknya jalan-jalan, ambruknya jembatan, tergulingnya kereta api, beras murah yang tidak layak makan, tabung gas yang meledak, merupakan serangkaian kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai akibat korupsi. Selanjutnya, menurutnya pendapatan dari sektor pajak. APBN sekitar 70% dibiayai oleh pajak. Pajak penghasilan atau PPH dan pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan jenis pajak yang paling banyak menyumbang. Selanjutnya, meningkatkan hutang negara. Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar. Menurut data Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutang, Kementerian Keuangan RI, disebutkan bahwa total hutang pemerintah periode 31 Mei 2011 mencapai 1.716 triliun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hazel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kondisi politik ekonomi di Indonesia pada tahun 2022. Kepastian atau certainty yang menjadi peluang, yaitu pemerintah cukup optimis bila perekonomian nasional tak akan terganggu. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan berada di rentang 5,5% sampai 6,2%. Kemudian pada 2021 dan 2022, akselerasi ekonomi nasional masing-masing berada di kisaran 5,5% sampai dengan 6,4%, dan juga 5,8% sampai 6,5%. Mencermati perkembangan perekonomian global dan domestik selama 5 tahun terakhir, perekonomian nasional ke depan diperkirakan relatif stabil dan menunjukkan optimisme dalam jangka yang menengah. Di sini pemerintah dilihat dapat meraup pendapatan negara di 2022. Komisi 4 DPRD telah menggelar rapat panitia kerja Panja Pendapatan Negara bersama pemerintah yang antara lain dihadiri oleh pejabat eselon Kementerian Keuangan dan perwakilan Badan Pusat Statistik pada 2, 3, dan 7 Juni 2021 yang membahas tentang kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal. Di sini Ketua Panja Pendapatan Fatan mengatakan pemerintah agar dapat menindaklanjuti hasil rapat tersebut. Dan ada 6 hal yang ditekankan oleh Komisi 4 DPR. Pertama, strategi dan kebijakan perlu dirumuskan untuk mengantisipasi berbagai ketidakpastian dan dampak yang diakibatkan pandemi ini. Kedua, pemerintah agar memperbaiki perencanaan pendapatan negara pada tahun 2022 dan memastikan angka pendapatan negara yang nantinya ditetapkan dapat terrealisasikan. Yang ketiga, pemerintah diminta untuk meningkatkan penerimaan perpajakan dari perdagangan melalui sistem elektronik yang semakin meningkat beberapa tahun terakhir. Keempat, pemerintah agar memaksimalkan data teks amnesti 2016 dan informasi keuangan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kelima, pemerintah diminta merumuskan objek cukai baru yang bisa dikenakan cukai dengan tetap
memperhatikan undang-undang cukai yang sudah ada. Yang terakhir, pemerintah agar meningkatkan penerimaan negara bukan pajak PNBP dari sektor sumber daya alam. Asumsi makro 2022 disepakati pertumbuhan ekonomi ditarget sampai dengan 5,8%. Komisi 4 DPR dan pemerintah menyepakati besaran asumsi dasar ekonomi makro dan target dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2022 meningkat sampai dengan 5,2% hingga 5,8%. Next. Ketidakpastian atau uncertainty yang menjadi penghambat. Dinamika perubahan asumsi pertumbuhan ekonomi mencerminkan ketidakpastian ekonomi masih terus terjadi di tengah pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir ini. Hambatan yang membuat ketidakpastian pertumbuhan ekonomi ini dilihat dari kondisi pandemi yang sedang terjadi sekarang. Di sini ada risiko domestik. Perekonomian domestik masih menghadapi berbagai tantangan. Misalnya dari sisi supply constraints karena daya dukung infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai. Dan ini memerlukan terobosan-terobosan baru untuk mendorong produktivitas. Selain itu, masih kurang kuatnya daya saing ekonomi membutuhkan efisiensi sistem logistik dan birokrasi. Contoh lainnya masalah kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan yang perlu dientaskan melalui kebijakan afirmasi. Isu-isu terkait dinamika ketenaga kerjaan dan skill gap antara tenaga kerja yang tersedia dengan pasar tenaga kerja membutuhkan penguatan kuantitas dan juga kualitas pendidikan. Adapun investasi dan konsumsi masyarakat masih tetap menjadi motor utama yang diharapkan dapat menjadi penggerak perekonomian. Ada beberapa hal yang akan dilakukan pemerintah untuk menjaga dua indikator tersebut tetap berlanjut atau tetap tumbuh. Salah satu kunci pendorong pertumbuhan ekonomi nasional perlu disertai dengan upaya menjaga dan meningkatkan tingkat keyakinan masyarakat dan investor melalui peningkatan stabilitas politik dan keamanan serta kepastian hukum dan kebijakan. Pandemi COVID-19 masih membayangi Indonesia dan belum bisa dipastikan kapan akan berakhir. Setidaknya untuk tahun depan, virus corona ini masih menjadi tantangan yang harus diatasi dampaknya. Dan juga hal tersebut dikemukakan oleh Presiden Jokowi saat membuka peresmian rapat koordinasi pengawasan intern pemerintah tahun 2021. Indonesia sendiri dituntut untuk cepat pulih agar terhindar dari resiko taper tantrum yang pernah terjadi kala 2013 lalu. Saat itu terjadi, maka perekonomian domestik pun akan semakin sulit untuk pulih. Pasalnya, periode taper tantrum hanya akan membuat ketidakpastian semakin menjadi. Aliran dana asing pun akan pergi dari sejumlah negara berkembang menuju ke tempat yang lebih aman. Realisasi belanja pemerintah masih rendah sekitar 15% untuk APBN dan 7% untuk APBD. Selain itu, Presiden Jokowi juga membeberkan realisasi dana program pemulihan ekonomi (PEN) yang telah dialokasikan hingga nyaris 700 triliun. Hingga saat ini realisasinya pun masih rendah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rizky Utami. Oke, jadi korupsi Indonesia ini kan pada saat ini populasinya semakin bertambah ya, maupun dari golongan kelas atas maupun kelas bawah sudah banyak yang menjadi koruptor. Jadi faktor penyebab korupsi itu ada dua, yaitu melalui faktor internal dan eksternal. Yang melalui faktor internal adalah perilaku dari diri kita sendiri, lingkungan, dan juga faktor keluarga. Lalu faktor eksternal ini ada dari kesenjangan sosial, politik, budaya, dan organisasi-organisasi yang sistemnya kurang akurat. Laksamana Sudomo menyebutkan bahwa ada 5 sumber potensial korupsi dan penyelewengan, yakni proyek pembangunan fisik, pengadaan barang, bea dan cukai, pembajakan, pemberian izin usaha, dan fasilitas kredit perbankan. Selain penyebab yang telah disebutkan di atas, masih banyak lagi penyebab derasnya korupsi yang terjadi di Indonesia, antara lain sebagai berikut. 1. Tanggung jawab profesi, moral, dan sosial yang rendah. 2. Sanksi yang lemah dan penerapan hukum yang tidak konsisten dari institusi penegakan hukum, institusi pemeriksa atau pengawasan yang tidak bersih atau independen. Yang ketiga, rendahnya disiplin atau kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan. Yang keempat, kehidupan yang konsumtif, boros, dan serakah, lebih lagi untuk memperkaya diri sendiri. Yang kelima, ada lemahnya pengawasan berjenjang internal dalam pelaksanaan tugas. Next.
Berdasarkan penjelasan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, teori yang menurut kita cocok untuk kasus ini ialah teori korupsi menurut Jack Bond atau sering yang disebut dengan Gone Theory yang menyebutkan bahwa penyebab korupsi ada greed atau keserakahan, opportunities atau kesempatan, needs atau kebutuhan, dan exposure atau pengungkapan, dan teori Keynesian ekonomi. Dalam teori yang dikemukakan oleh Jack Boland atau sering disebut dengan Gone Theory, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi meliputi 1. Greed atau keserakahan. Ya, ini berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang. Yang kedua itu ada opportunities atau kesempatan, yaitu berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga ada needs atau kebutuhan, yaitu berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Yang terakhir ada exposure atau pengungkapan, yaitu berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan. Lalu yang kedua ada teori Keynesian ekonomi, yaitu ilmu ekonomi Keynesian mempresentasikan cara baru dalam memandang pengeluaran output dan inflasi. Sebelumnya pemikiran ekonomi klasik berpendapat bahwa perubahan siklus dalam pekerja dan hasil ekonomi akan sederhana dan dapat menyesuaikan sendiri. Menurut teori klasik ini, jika permintaan agregat dalam perekonomian turun, kelemahan dalam produksi dan pekerjaan akan memicu penurunan harga dan upah. Lalu tingkat inflasi dan upah yang lebih rendah akan mendorong pengusaha untuk melakukan investasi modal dan memperkerjakan lebih banyak orang. Akhirnya dapat membuka lapangan kerja dan memulihkan pertumbuhan ekonomi. Kelemahan dari teori Keynesian ini adalah jika hubungan dengan pemerintah dan swasta tidak akur, maka pasar yang paling menguasai adalah pemerintah, sehingga swasta menjadi tidak lebih mengekspresikan kreativitasnya karena terlalu dibatasi. Next. Oke, kesimpulan. Jadi korupsi, kolusi, dan nepotisme ini atau yang biasa disebut KKN sudah banyak terjadi di Indonesia sejak dahulu. KKN bermula dari relasi yang tidak terbuka dan dianggap sebagai privilege. Kekuasaan yang tertutup dan menciptakan hukumnya sendiri dan memenuhi kepentingannya masing-masing. Hal itu membuat Indonesia pada tahun 2020 berada di peringkat 102 dari 180 di dunia dan peringkat ketiga di Asia sebagai negara terkorup. Dengan begitu, perekonomian di Indonesia pun terkena dampaknya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dampak korupsi bagi perekonomian di Indonesia ialah menurunkan pertumbuhan ekonomi dan investasi, menurunnya tingkat produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan meningkatkan hutang negara. Tetapi melakukan tindakan korupsi bukan berarti tidak ada faktor pendorong. Seperti yang sudah saya jelaskan juga di atas, faktor utama penyebab korupsi itu ada dua, yaitu melalui faktor internal dan eksternal. Dengan begitu, teori yang diambil untuk menutup kasus ini ialah teori Jack Bond atau Gone Theory dan teori Keynesian atau teori Keynesian ekonomi. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.